Oke guys, masih di fenomena bersama Kay. Dan seperti biasa nih, kita coba bercerita dan coba ngobrol terkait film-film yang sedang kita tonton dan coba kita kaitkan dengan beberapa link yang menurut kita relevan untuk kita sampaikan terkait membahas tentang film tersebut. Nah, data-data yang kami sampaikan menurut kami sih relevan dan bisa dikatakan sangat berkait ya tentang apa yang sedang kita bahas. Dan tak lupa, ini adalah menurut kita, cerita menurut kita. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah video kita ya guys di sini nih. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk teman-teman bisa tahu nih film apa lagi yang akan kita coba obrolkan dan kita ceritakan selanjutnya. Jangan lupa juga share video konten kita. Nah guys, siapa nih yang nggak tahu film Resident Evil yang fenomenal banget ya kan di kalangan penikmat film, karena dia tuh fiksi, horor, romantik dan saintis gitu ya, yang komplit banget yang ada dalam film ini. Dan siapa yang nggak tahu film Resident Evil? Nah, siapa yang nggak tahu nih film Resident Evil Raccoon City 2021? Masih baru banget guys. Nah, film ini adalah film ke-7 ternyata yang dirilis pada 20 November 2021 dari sekian banyak Resident Evil chapter 1, 2, 3 nih guys. Oke, dan berbicara masalah film Resident Evil di Raccoon City 2021 ini, ada hal-hal menarik nih guys yang akan kita coba obrolkan dan kita ceritakan. Dan berbicara terkait film Resident Evil ini yang Raccoon City 2021 itu bercerita tentang kota yang terbengkelai dan menjadi tempatnya para zombie itu muncul. Untuk fakta menariknya dalam film ini menurut kita yaitu terkait kehancuran sebuah kota yang dikarenakan oleh adanya virus yang muncul kepada ataupun di masyarakat ataupun orang-orang di kota tersebut. Nah, guys, terkait masalah virus di sini mengenai sejarah penemuannya dari Wikipedia itu seperti apa sih? Nah, di sini dijelaskan di antaranya adalah sejarah penemuan virus. Yaitu pertama, ini sengaja disingkat ya, yaitu virus telah menginfeksi sejak zaman sebelum Masehi. Itu adanya virus sejak zaman sebelum Masehi. Kedua, pada zaman sebelum Masehi, virus endemik yang cukup terkenal adalah virus smallpox. Nomor tiga, pada tahun 1880, Louis Pasteur dan Robert Koch mengemukakan suatu germ theory, yaitu bahwa mikroorganisme merupakan penyebab adanya penyakit. Berarti kan memang ada semacam mikroorganisme ya, berarti sebab ada akibat, yaitu sebabnya mikroorganisme, akibatnya si penyakit ini, atau sebaliknya penyakit itu adalah sebabnya, akibatnya tuh mikroorganismenya. Berbicara masalah virus juga di sini kan lewat adanya calon arang sejarah di Indonesia itu, di sini kan karena ada kepentingan pada akhirnya lewat adanya virus yang disebabkan oleh orang tuanya nih, salah arang ini kepada anaknya yang tidak laku-laku, akhirnya ngiling teluk itu, yaitu penyakit. Di sini kata kepentingan kan berarti hadir. Nah, sebaliknya di dalam film Resident Evil memang ambisius seorang manusia pada akhirnya, yaitu kepentingan seorang manusia, entah memang eksperimennya untuk hal baik atau buruk. Di sini fakta menariknya juga kan berarti ada faktor manusianya yang berambisi begitu besar untuk menghadirkan, mewujudkan apa yang menjadi konsepnya, pemikirannya, dan mulai dicari tahu bagaimana terapannya. Jadi antara calon arang dan Resident Evil ya, bisa dikatakan tuh faktor yang kedua adalah ambisi si manusianya untuk memperoleh keinginannya dengan caranya. Nah, tapi kalau kita coba kutip, berarti kan di sini ada konotasi negatif terkait si calon arang sejarah Indonesia itu dengan si Resident Evil Raccoon City, di mana kepentingan negatif di sini pada akhirnya hadir untuk, kalau di film, sebagai bumbu peristiwa demi peristiwa yang menjalin film ini itu menjadi keseruan tersendiri. Di calon arang, yaitu kepentingannya adalah
si calon arang ini untuk setidaknya melampiaskan kekesalannya kepada warganya, karena sedikit banyaknya yaitu karena ketidaksenangannya. Nah, berarti kan di sini kita harus soroti yaitu faktor manusia. Di sini berbicara manusia, pada logikanya kan memang dari segala macam lapisan ya, bahwa kan ada jin, ada setan, yang kemarin kita bahas ya di konten sebelumnya. Manusia adalah salah satu individu yang paling sempurna diciptakan. Karena jin, setan dan sebagainya kan memang tidak sempurna karena tidak punya banyak kelebihan. Sekali punya kelebihan itu hal yang negatif ataupun yang lain, tetapi manusia itu sempurna. Nah, di sini kalau coba kita cerita bahwa film Resident Evil ya kan, Raccoon City, dan kisah sejarah Indonesia yaitu Calon Arang, berarti kan faktor manusianya harus kita coba bedah, kita coba cari tahu dan coba kita obrolkan. Apa itu manusia? Apa hakikat manusia dan bagaimana seharusnya manusia itu bertindak? Memang dibanding yang lain, contohnya saja hewan berhubungan dengan manusia sangat jauh. Manusia diciptakan bisa, hewan hanya punya insting, tetapi manusia lebih dari itu. Sampai manusia bisa merasakan adanya makhluk lain, kelebihannya seperti paranormal, dukun yang kemarin kita juga sempat bahas, yaitu orang yang memiliki kemampuan lain. Berarti kan bisa dikatakan sempurna banget manusia. Tetapi kenapa manusia ini begitu, semakin kesininya, semakin modernnya zaman itu semakin menyimpang ataupun semakin absurd ya jalan pikirannya. Terkait berbicara masalah ataupun kata yaitu manusia, di dalam Wikipedia yaitu subkategori renungan diri, dikatakan bahwa umat manusia selalu mempunyai perhatian yang hebat akan dirinya sendiri. Kecakapan manusia untuk mengintrospeksi diri, keinginan individu untuk menjelajahi lebih mengenal intisari diri mereka, tanpa terkecuali menghasilkan berbagai penyelidikan mengenai kondisi manusia merupakan pokok jenis manusia secara keseluruhan. Renungan diri adalah dasar dari filsafat dan telah ada sejak awal catatan sejarah. Artikel ini misalnya karena ditulis oleh manusia, dengan sendirinya tak dapat luput dari contoh refleksi diri itu sendiri. Manusia kerap menganggap dirinya sebagai spesies dominan di muka bumi ini dan yang paling maju dalam kepandaiannya dan kemampuannya dalam mengelola lingkungan. Kepercayaan diri ini khususnya sangat kuat dalam kebudayaan barat dan berasal dari bagian dalam cerita penciptaan Alkitab yang mana Adam secara khusus diberikan kekuasaan atas bumi dan semua makhluk-makhluknya. Berdampingan dengan anggapan kekuasaan manusia, kita sering menganggap ini agak radikal karena kelemahan dan singkatnya kehidupan manusia dalam Alkitab suci itu Yahudi misalnya, kekuasaan manusia dijanjikan dalam Kejadian 1:28. Tetapi penggarang kitab Pengkhotbah meratapi kesia-siaan semua usaha manusia. Nah, berarti kan bisa dikatakan dari Wikipedia sendiri sepakat bahwa manusia paling sempurna dan yang paling dominan dong. Otomatis kan mereka yang bisa dikatakan yang menguasai segala bentuk tatanan yang ada di bumi. Dan coba kita cari tahu lebih dalam lagi mengenai hakikat manusia. Menurut kita, di sini dalam Google pencarian terkait sebenarnya apa sih tugas manusia itu yang ada di bumi. Di sini dijelaskan bagaimana kedudukan dan tugas utama manusia di dunia. Di sini dijawab bahwa sebagai hamba Tuhan, kalau dalam Islam, sebagai hamba Tuhan, manusia hanya sekedar makhluk sebagaimana makhluk lain ciptaannya. Oleh karena itu, tugasnya adalah menyembah dan berpasrah diri kepadanya. Di sisi lain, sebagai khalifatullah, manusia diberi tugas dan tanggung jawab sangat besar di muka bumi, yaitu memakmurkannya. Baik, jika kata kuncinya memakmurkannya, dan apakah kaitannya virus yang hadir, kaitannya dominasi itu, pada akhirnya manusia seperti bisnis, bereksperimen untuk cari tahu bagaimana cara memakmurkan si penduduk ataupun memakmurkan yang ada di bumi ini. Kalau kita coba sinkronkan antara film, yaitu si manusia sebagai virus ya, kalau kita coba boleh sebutkan, dan kenyataan yang sekarang yaitu lingkungan kita yang memang juga ada
dampak negatif akibat ulah manusia sendiri, berarti kita coba kaitkan kata kemakmuran di sini, film itu yaitu manusia sangat berambisi untuk mencari tahu bagaimana cara memakmurkan sesuatu yang dianggap dia itu akan lebih baik. Kalau kita cari tahu lagi bagaimana itu kata ambisi, di sini dijelaskan bahwa ambisius dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan sebagai sifat dan sikap berkeinginan keras mencapai sesuatu. Ambisius akan menimbulkan dorongan atau keinginan keras yang sejatinya dimiliki oleh setiap orang. Seperti halnya film Resident Evil yang ambisius banget kalau menurut kita, bahwa tempat tersebut banyak zombie akibat eksperimental si perusahaan Umbrella ini, dan sangat berakibat fatal pada akhirnya, berdampak ke bumi ataupun tempat tersebut yang lenyap. Dan hubungannya dengan kondisi kita sekarang, contoh kasusnya lingkungan kita yang didominasi oleh orang-orang yang ambisius, yang pada akhirnya terjadinya bentrok, terjadinya bersinggungan, dan terjadinya hal yang di luar nalar ya. Kita tahu sekarang pembunuhan, terus terjadi sesuatu yang tragis lah ya. Dapat dikatakan kan berarti ambisi ini ada di dalam diri manusia yang harus dikelola. Sepakat. Dan pada akhirnya apakah si ambisi ini bisa dikelola dengan baik? Ya berangkat lagi dari faktor manusianya. Ada faktor pendidikan di situ, ada faktor agama di situ, ada juga faktor lain yang mendorong bagaimana pola manusia saat ini berkehendak. Nah, seiring berjalannya waktu, cepat dan majunya perkembangan teknologi, pada akhirnya itu mempengaruhi banyak sifat-sifat karakter si manusianya yang merubah kebiasaannya yang menurut kita yang baik bisa menjadi buruk, dan yang buruk bisa lebih buruk. Bisa dikatakan karena maju dan berkembangnya belahan dapat dikatakan akibat maju dan berkembangnya era ataupun zaman pada akhirnya menggeser pola-pola perilaku manusia itu sendiri. Sepakat atau tidak sepakat bahwa adanya film ini yaitu juga ingin menceritakan tentang pergerakan evolusi berkembangnya era ataupun zaman, di mana lewat adanya manusia pergerakan zaman ditangkap oleh daya panca inderanya, dan dalam film ini yaitu lewat eksperimennya si perusahaan Umbrella ini, yang kalau secara logika sebenarnya kalau si manusianya bisa menyiasati ataupun dia ahlinya, mungkin dapat dikatakan tidak akan minimalisir dari ataupun kecenderungan untuk memunculkan si zombinya ini bisa ditekan. Tapi kita tidak tahu. Di sini kan kita juga nggak dapat dipungkiri bahwa kata ahli ini sekarang itu banyak banget yang menggambarkan bahwa ahli ini bukan yang paling bisa. Yang standar di bawah ahli pun sudah merasa ahli, yaitulah manusia pada akhirnya sekali lagi. Nah, dan pada film ini berarti kan bisa kita simpulkan bahwa ada seorang tokoh yang sangat ambisius untuk membuat sesuatu yang pada akhirnya menumbalkan banyak orang, salah satunya manusia, yang berefek merusak si manusia itu sendiri. Dan obrolan kita kali ini mungkin bisa digarisbawahi terkait adanya film itu ingin menggambarkan sosok ciptaan Sang Maha Kuasa yang paling sempurna, yang kemudian bisa dominan untuk merubah apapun dengan ambisi besarnya. Nah guys, kurang lebih itu yang kita sampaikan terkait film dan realita kenyataan yang ada menurut kita. Sekali lagi, ini adalah menurut kita dari data-data yang kita dapat dan kita kaitkan. Nah guys, itulah cerita ataupun obrolan kita terkait film Resident Evil yang kita barusan saja tonton, dan kita coba kaitkan dengan data atau informasi yang sangat relevan menurut kita. Sekali lagi,
Ini adalah menurut kita. Gimana menurut kalian? Silahkan komentar di video bawah ini. Dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kita agar teman-teman bisa mendapatkan informasi film apa yang sedang kita tonton dan sedang kita ceritakan. Nah, jangan lupa ya guys untuk subscribe channel YouTube kita. Dan akhir kata, salam sejahtera untuk ente dan aneh. Kembali lagi di konten kita selanjutnya dan ciao.